Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKI Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 11 bagian bab 3 uji kompetensi 2. Nah, sebelumnya saya sudah membahas soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 3, dan sekarang saya akan lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal nomor 4. Sebuah potongan badan kapal yang tenggelam di laut bermassa 39 kg. Nah, untuk massa dilambangkan dengan M, akan diangkat ke permukaan laut menggunakan tali kawat yang bagian ujungnya diberi pengait. Diketahui badan kapal tersebut berbahan baja dengan massa jenis 7.800 kg per meter kubik. Nah, untuk massa jenis dilambangkan dengan Rho. Nah, karena ini adalah massa jenis dari baja, berarti kita tulis saja sebagai Rho B. Kemudian kita lanjut, di sini ada massa jenis air laut, yaitu 1030 kg per meter kubik. Nah, massa jenis air laut di sini kita tulis saja sebagai Rho A. Yang ditanyakan adalah gaya minimal yang bekerja pada tali kawat agar berhasil mengangkat badan kapal ke permukaan. Nah, untuk soal yang ini kita harus menggambarkan terlebih dahulu bagaimana analoginya. Nah, kita anggaplah misalnya ini ada permukaan air laut. Kemudian di sini misalnya ada badan kapalnya ya. Kemudian di sini ada talinya tadi. Nah, ini talinya diikat. Nah, sekarang setelah kita buat analoginya, kita akan menguraikan gaya-gaya yang bekerja. Nah, yang pertama tentunya adalah gaya berat yang berasal dari badan dari kapalnya ini sendiri. Nah, gaya berat itu lambangnya adalah W dan arahnya ke bawah. Kemudian ada gaya apung ya, atau gaya Archimedes yang arahnya ke atas. Ini berarti ada FA. Kemudian ada gaya tegangan tali atau T yang arahnya ke atas. Kemudian tinggal kita hitung aja berapa gaya minimalnya atau berapa nilai dari T-nya. Nah, untuk menghitung berapa nilai dari T, kita langsung aja gunain persamaan dari sigma F sama dengan 0 ya. Dimana kita tinggal masukin aja nilai dari FA, T, dan W-nya. Nah, di sini kan FA dan T itu dia tandanya positif. Nah, kenapa bisa positif? Karena kalau berdasarkan gambar yang udah saya buat tadi di awal, arah gaya dari FA dan T itu adalah ke atas. Sementara arah W adalah ke bawah. Makanya kita membuat di sini FA dan T-nya tandanya positif, sementara W-nya bertanda negatif. Kemudian karena kita akan menghitung T, sehingga nanti persamaannya berubah menjadi W dikurang dengan FA. Terakhir tinggal kita iniin aja ya adik-adik, tinggal kita uraikan aja. W itu adalah M dikali G, sementara FA itu adalah Rho dikali G dikali dengan VB. Karena kita belum tahu VB-nya berapa, berarti VB-nya diuraikan lagi menjadi M dibagi dengan Rho B. Kemudian kita tinggal masukin aja masing-masing angkanya. Yang pertama ada massa yaitu 39 kg. Ada G, ketetapan ya adik-adik 10 Newton. Kemudian ada Rho A-nya 1030. Lalu ada nilai dari G lagi 10 dan massanya 39. Serta ada Rho B sebesar 7800. Lalu ini tinggal dihitung aja, 39 dikali 10 berarti 390. Kemudian ini tinggal kamu hitung aja ya adik-adik, 1030 dikali 10 berarti 10.300, kemudian dikali 39 dan dibagi dengan 7.800. Ntar dapatnya adalah 51,5 Newton. Nah, kemudian tinggal kamu kurangin aja 390 dengan 51,5. Ntar dapatnya adalah 338,5 Newton. Berarti jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 6. Balon udara berdiameter 7,2 meter. Nah, untuk diameter itu dilambangkan dengan D.
Kalau diameternya 7,2 artinya jari-jarinya itu adalah 3,6 ya, atau separuh dari diameter. Berarti R-nya adalah 3,6 meter. Dinaiki oleh beberapa orang. Jika massa jenis udara di dalam balon adalah 40% massa jenis udara luar. Nah, untuk massa jenis ya, kita bisa lambangkan sebagai rho. Nah, di sini kita buat aja ya. Mana nih? Rho B-nya itu kan dia 40% dari massa jenis udara luar. Berarti bisa kita tulis 40%. Massa jenis kan rho ya, udara luar, berarti kita buat aja U. Berarti PB-nya adalah 40% dari rho U. Lalu massa total maksimum orang yang dapat diangkut oleh balon berapa? Oh, berarti yang ditanyain adalah berapa M totalnya, atau kita singkat aja sebagai M tot. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, di sini step yang harus kita lakukan yang pertama adalah menghitung volume dari balon udaranya. Di sini kita menggunakan persamaan dari 4/3 pi R pangkat 3. Pi-nya kita gunakan 3,14, R-nya adalah 3,6. Kemudian ini tinggal kamu hitung aja, ntar dapatnya adalah 195,33312, atau boleh juga kamu tulis 195,33. Setelah kamu dapetin ya berapa V-nya, tinggal hitung aja masanya. Nah, menghitung masanya kita gunain persamaan dari delta rho dikali dengan VB. Nah, delta rho-nya adalah rho U dikurang dengan rho B. Nah, masukin aja rho U-nya, dan rho B-nya adalah 0,4 dari rho U. Kemudian kalikan dengan VB. Ini tinggal kamu kurang aja, dapatnya adalah 0,6 rho U. Kemudian ya, dikali dengan VB-nya. Nah, VB-nya kan kita tulis sebagai V ya. V-nya itu ini yang nilainya adik-adik 195 berapa nih? 3312. Nah, rho U-nya kamu masukin, bukan rho U, maksudnya V. V-nya kamu masukin ke sini, kemudian rho U-nya juga kamu masukin ya. Ini ada ketentuannya 1,2. Kemudian 0,6-nya tetap. Terakhir tinggal kamu hitung aja, ntar dapatnya adalah 140,64 kg, atau apabila kita bulatin itu dia menjadi 141 kg.